Kasus harian COVID-19 nasional hingga minggu ketiga masih menunjukkan angka yang tinggi. Pertambahan kasus terbaru masih di angka lebih dari 40.000 kasus per hari. Jumlah kasus yang tak kunjung landai itulah yang sepertinya membuat fasilitas kesehatan dan para tenaga kesehatan kewalahan. Tidak hanya tingkat keterisian rumah sakit khusus COVID yang telah melebihi kapasitas yang menjadi masalah, isu kekurangan oksigen di sejumlah rumah sakit pun bak menambah rumit penanganan COVID di Indonesia. Bahkan berdasarkan data Ikatan Dokter Indonesia (IDI), di bulan Juli ini Indonesia juga telah kehilangan 114 dokter dari 539 keseluruhan dokter meninggal selama pandemi. Pemerintah sejatinya telah melakukan sejumlah upaya. Setelah membuka rumah sakit darurat Wisma Atlet, kini Asrama Haji Pondok Gede juga resmi menjadi rumah sakit darurat. Beberapa rumah susun di Jakarta juga dijadikan tempat isolasi mandiri pasien OTG. Permasalahannya kemudian, sudahkah penambahan rumah sakit darurat keberadaannya merata di seluruh Indonesia? Bagaimana pula pemerintah mensiasati tenaga kesehatan yang jumlahnya terus berkurang? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, langsung saja kita bahas hal ini dengan Dr. Pandu Riono, epidemiolog, dan juga sudah terhubung bersama kami ada Prof. Dr. Ari Fahrial Syam, guru besar dari FKUI. Selamat pagi, Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Sehat semua, Prof. Dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya ingin ke Prof. Ari terlebih dahulu, Prof. Tadi sudah lihat tayangannya, kita tahu bersama juga intensive care unit atau ICU ini mutlak hukumnya bagi mereka pasien COVID-19 dengan gejala sedang hingga berat. Tapi pemerintah juga sudah berusaha, sudah ada berbagai rumah sakit darurat, dalam hal ini kita sebut saja Wisma Haji, kemudian juga Wisma Atlet. Tapi nampaknya angkanya masih kurang. Ya, karena terus terang saja ini kenapa terjadi, karena memang kan hulunya masih bocor ya. Artinya kita lihat dari data saya lihat di beberapa waktu yang lalu ya, saya lihat di Google Mobility Report itu ternyata sampai waktu itu evaluasi hari ke-12 saja itu mobilitas itu baru 50% gitu ya masyarakat ya. Artinya masyarakat masih berada, sebagian masih berada di tengah masyarakat, di lapangan lah begitu ya. Nah ini tentu di satu sisi kan tadi kita udah tahu bahwa jumlah kasus kita itu tadi sudah sempat menyentuh di atas 50.000, sekarang masih di atas 40.000. Dalam kondisi seperti ini jelas yang akan berdampak adalah hilirnya dalam hal ini fasilitas kesehatan. Ya itulah kenyataannya bahwa saat ini kan pasien masih bertumpuk di unit gawat darurat untuk menunggu ruang isolasi dan juga ruang untuk ICU. Di satu sisi problem yang memang yang tentu mengkhawatirkan buat kita semua adalah ketersediaan obat juga semakin menipis, oksigen juga semakin menipis. Jadi ini sih secara logis kita akhirnya bisa bercerita bahwa apa yang akan terjadi kemudian, ya angka kematian kita bisa meningkat, ya kemudian tadi banyak pasien-pasien yang akhirnya tidak tertolong begitu loh. Nah oleh karena itu ya tadi oke lah pemerintah memang salah satu solusi di dalam membereskan hilir ini adalah membuka rumah sakit yang tadi ya di rumah sakit darurat ya. Kalau kita simak misalnya hasil konferensi pers pemerintah itu juga sudah disediakan dana untuk untuk membuka rumah sakit tersebut, termasuk juga akan menambah lagi insentif untuk para dokter. Tapi masalah obat itu menjadi penting. Kenapa? Karena memang sebagian besar obat-obat antivirus ya, kemudian oke lah kita bilang misalnya salah satunya itu obat yang kita bilang tocilizumab ya, kemudian juga antivirus tadi termasuk remdesivir, kemudian favipiravir ya dan azitromisin misalnya, sebagian itu memang obat-obat yang kita impor. Nah ini PR-nya, ini masalahnya begitu ya. Dan di satu sisi ada beberapa obat karena memang kebutuhan global yang cukup tinggi, obat itu pun juga di market global juga sudah menurun gitu loh. Jadi ini yang akhirnya bagaimana ini bisa menyelesaikan masalah ini. Ya tadi mau nggak mau kunci hulunya tetap
harus lebih ketat lagi begitu ya. Nah, oke, pemerintah tadi juga ada solusinya, bansos ya, segera bansos itu dituntaskan. Ya, kita sedih juga mendengar bahwa uang itu tertahan di pemerintah daerah. Bahkan Pak Menteri Dalam Negeri menyebut gubernur kayaknya juga tidak tahu nih bagaimana menggunakan anggaran. Itu Ya, masalah susah birokrasi lah kalau kita berbicara mengenai hal itu ya. Tapi ya kalau bisa artinya begini bahwa itu mesti diberesin gitu loh. Saya sih setuju bahwa akan menambah penderitaan lagi buat masyarakat ketika masyarakat itu dikunci untuk tidak bergerak. Tapi kalau tadi sebenarnya solusinya sudah ada, bansos itu sebenarnya sudah ada, itu segera dituntaskan saja bagaimana caranya gitu loh. Oke lah, TNI Polri dilibatkan untuk bagi-bagi beras. Ya kita lihat, mudah-mudahan ini efektif gitu loh. Karena sekali lagi itu memang suatu hal yang penting, masalah sosial ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat. Kalau ini memang PPKM darurat ini akan dilanjutkan. Iya, baik Prof Adi, saya ingin ke Dokter Pandu. Dokter Pandu, kalau kita lihat bahkan akhir-akhir ini banyak sekali kemudian berita yang menyatakan masyarakat atau pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri kemudian meninggal dunia. Bahkan baru-baru ini juga kita dengar ada satu keluarga yang menjalani isolasi mandiri bahkan juga meninggal dunia. Dengan kondisi kita saat ini, bagaimana ya hal ini bisa terjadi ya, Dokter Pandu? Iya, itu salah kaprah bahwa yang isolasi mandiri itu yang bergejala ringan dan tidak bergejala. Kalau sudah membutuhkan perawatan, bergejala sedang dan bergejala berat, itu di rumah sakit. Itu bukan isolasi mandiri, itu korban dari di mana pelayanan kesehatan kita tidak bisa menampung lagi. Mereka sudah berusaha, banyak teman-teman yang akhirnya tidak bisa tertampung dan memang meninggal. Kebutuhannya utama kan dukungan oksigen terutama ya kan. Jadi mengalami hipoksia yang cukup berat. Dan itu pun sudah diatasi dengan ada gerakan untuk membantu oksigen pada masyarakat dan sebagainya. Ini yang paling penting di sana. Dan betul katanya Mas Ari bahwa kita harus perkuat di pencegahan. Jadi pencegahannya itu dianggap remeh, bahwa memakai masker itu wajib hukumnya sekarang. Belum 5M. Terus kemudian pemerintah itu harus testing lacak isolasinya yang benar. Jangan sampai pemerintah daerah menekan testing hanya demi kelihatannya daerahnya tidak berbahaya. Dokter Ini menurut Pandu, saya ya hilirnya tentu hulunya juga tentu pasti harus digarap dengan cukup serius begitu. Tapi hilirnya yang kita lihat untuk saat ini yang harus dilakukan dengan cukup cepat karena rumah sakit darurat kan di DKI Jakarta khususnya kalau kita lihat kan angkanya yang paling tinggi di sini begitu. Rumah sakit darurat Wisma Atlet sudah ada, kemudian juga asrama haji sudah ada. Sejumlah rumah sakit saat ini kondisinya sudah penuh semua. Masyarakat bahkan masih kesulitan dalam mencari ICU atau kemudian juga rumah sakit untuk merawat pasien COVID-19. Nah, opsi Anda misalnya, apa kemudian yang bisa dilakukan untuk saat ini dan siapa yang harus bertanggung jawab sebenarnya? Jawab kita bersama ya. Jadi opsinya tetap mencegah banjir. Ini kan banjir kasus. Kalau di sana kerannya tidak ditutup, airnya ngalir terus ya banjir. Kita berusaha di sana juga berusaha di sini. Nah, jangan hanya di hilir aja. Ini yang terjadi adalah kita sibuk di hilir, investasi duit semuanya di hilir. Tetapi banjirnya nggak di-stop. Kalau banjirnya tidak di-stop, berapapun pelayanan kesehatan kita siapkan, nggak akan bisa nampung. Udahlah, nggak usah pikirin dulu itu. Pikirkan mencegah ke sana gitu. Jadi kita tetap berdua ya, tapi investasinya ke arah sana juga jangan dilupakan. Dan yang selama ini adalah dianggap remeh. Kan 3T saat ini kata pemerintah juga sudah ditingkatkan cukup maksimal. Siapa bilang? Kan itu dalam retorika, di dalam implementasinya gimana? Nah, kita jangan ngomong berdasarkan retorika. Kebanyakan pemimpin itu cuman bisa ngomongnya aja, tetapi angka-angkanya kan mana nggak ada. Itu yang menjadi masalah. Testingnya masih cukup kurang, dan itu pun juga masih tracingnya apalagi. Menurut Anda, Dokter Pandu, menurut Anda keberadaan rumah sakit darurat tambahan saat ini dengan kapasitas yang lebih besar dengan tenaga medis yang memadai diperlukan tidak? Bukan tidak diperlukan, tapi jangan hanya di situ saja. Coba saya pengen mendengar, siapa sih yang mau ngomong pemimpin yang, ayo kita semua pakai masker, 3M dan semuanya. Nggak ada, semuanya ngurusin rumah sakit. Rumah sakit itu akan kewalahan sampai berapapun mau disediakan, karena airnya ngalir terus, kasusnya banjir terus. Ini harus dicegah juga supaya
di mana kita menyiapkan pelayanan kesehatan, akhirnya terjadi keseimbangan. Akhirnya kita bisa menampung nih, kemudian kita kurangi pelan-pelan kan nanti kan akan kurang dan sebagainya. Kita berkejaran dengan waktu juga, ini yang menjadi masalah. Jadi bukan berarti saya mengabaikan yang di hilir tetap dilanjutkan, tetapi kalau kita tidak serius di hulu, sama aja bohong. Ya harus ada keseimbangan di sana ya, penanganan di hulu dan juga di hilir begitu ya. Dokter Pandu. Kalau perlu prioritas ke sini karena lebih murah di sini sebenarnya. Baik, kita akan ajak Dr. Pandu dan juga Prof. Ari untuk melihat sebenarnya bagaimanakah kemudian kondisi pagi hari ini di hari-hari terakhir PPKM darurat, hari Senin ini hari aktivitas bekerja pertama di minggu ini di wilayah Tangerang. Kita coba akan bergabung dengan rekan kita, ada Rusdi Muslim di sana. Kita akan lihat bagaimana sebenarnya awal pekan ini, awal aktivitas pertama mereka bekerja. Bahkan juga banyak juga informasinya pemudik-pemudik colongan yang akan keluar dari wilayah Tangerang untuk menuju ke sejumlah daerah lainnya untuk kemudian melakukan silaturahmi jarak dekat maupun silaturahmi jarak jauh guna perayaan Idul Adha yang jatuh pada esok hari. Nah, kita ingin pantau sebenarnya bagaimanakah kepadatannya pagi hari ini. Nanti Dr. Pandu dan juga Prof. Ari juga bisa lihat. Karena kalau kita lihat hal ini cukup penting ya Dr. Pandu dan juga Prof. Ari tadi yang disampaikan. Hulunya ini kemudian harus ditangani dengan cukup serius. Bagaimana hal ini kemudian bisa ditangani? Jangan saja pemerintah sudah memberikan kebijakan, tapi ternyata masyarakat kita yang kemudian alay dan juga abai dengan hal ini. Kita coba lihat, ada Rusdi Muslim di sana. Rusdi. Ya Maria, dapat saya kabarkan dari Jalan Raya Dan Margot, Kota Tangerang, di mana di Kota Tangerang ini ada dua penyekatan, yaitu yang pertama di Jalan Raya Gatot Subroto Jatiwo, dan saya mengabarkan di Jalan Raya Dan Mogot, Batu Ceper, Kota Tangerang. Dapat dipastikan Maria, memang di 2 hari jelang berakhirnya masa PPKM darurat ini, volume kendaraan tidak terlalu begitu ramai. Hal ini dikemungkinkan karena memang hari ini merupakan hari terjepit karena besok ada Hari Raya Idul Adha. Tapi itu memang pergerakan kendaraan di Jalan Raya Dan Mogot, Batu Ceper ini sudah mulai berkurang. Namun begitu, Maria, dapat saya pastikan memang Jalan Raya Dan Mogot ini merupakan jalan raya ekonomi, atau di mana tepatnya di sini merupakan banyak kawasan pabrik serta industri yang mengakibatkan baik itu kendaraan jenis roda 2 maupun roda 4 dapat melintas di sini menuju Jakarta. Namun begitu, Maria, dapat saya kabarkan di sini ada petugas TNI Polri serta Dishub melakukan penyekatan di daerah Dan Mogot ini, di mana mereka sempat memeriksa para pengendara bagaimana apakah mereka pengendara ini mempunyai surat STRP atau surat tanda registrasi pekerja, di mana hal itu merupakan syarat wajib bagi pengendara yang akan melintas menuju Jakarta. Namun begitu Maria, karena volume kendaraan tidak terlalu ramai membuat petugas tidak terlalu begitu bekerja keras. Hal ini dikarenakan mungkin karena memang sosialisasi sudah sampai ke masyarakat, tapi itu memang hari ini merupakan hari kejepit Hari Raya Idul Adha. Demikian Maria. Ya, terima kasih Rusdi Muslim laporannya langsung dari wilayah Tangerang, cukup padat hari ini. Prof. Ari dan juga Dr. Pandu, nanti kita lanjutkan dialog usai jeda untuk melihat sebenarnya seberapa penting ruangan-ruangan intensif care unit atau ICU bagi mereka pasien COVID-19 saat ini yang mendesak mencari kemudian perawatan mereka untuk dapat perawatan selama menjalani isolasi. Usai jeda saat lagi.